Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم إلى يوم القيامة أما بعد فقد قال تعالى في كتابه الكريم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Hadirin dimuliakan, semua manusia ingin kemuliaan. Semua manusia ingin keselamatan. Semua manusia ingin kesuksesan. Semua manusia ingin semua kemauannya tercapai. Semua manusia, bangsa mana saja, orang mana saja, ya mesti pengen selamat, pengen mulia, pengen cita-citanya berhasil. Masih ditambah lagi dan selama-lamanya. Kalau orang berhasil beberapa tahun, setelah itu gagal, dipuwentungi sampai semet gepeng, ya nggak mau. Orang itu semua ingin berhasil selama-lamanya. Termasuk kita. Tetapi orang itu dalam usaha mencapai kemauannya ini, ingin kesuksesan, keselamatan, kemuliaan, keberhasilan selama-lamanya ini, ada dua golongan manusia. Golongan yang pertama, golongan yang ingin kesuksesan, keselamatan, kebahagiaan, keberhasilan dengan menurut caranya sendiri. Menurut caranya sendiri, menurut pengalamannya sendiri, menurut analisanya sendiri. Atau tidak caranya sendiri, tapi caranya umumnya manusia, umumnya teman-temannya. Inilah kebanyakan manusia. Maka sebagian mereka ingin keberhasilan itu dengan cara memperbaiki ekonomi. Ada sebagian ingin keberhasilan dengan cara memperbaiki teknologi. Ada sebagian ingin keberhasilan itu dengan cara memperbanyak wadio bolo, memperbanyak pengikutnya. Macam-macam orang itu. Tapi orang yang begini ini, subhanahu wa ta'ala, walaupun awalnya seperti mau berhasil, tapi akhirnya mesti gagal. Awalnya mungkin seperti mau berhasil, tapi akhirnya gagal.
Karena apa semula kan? Karena manusia ini kekuatannya, pemikirannya itu terbatas. Sedangkan manusia ini menghadapi masalah-masalah yang tidak terbatas, nggak ada yang tahu selain Allah. Apa yang akan terjadi 10 tahun yang akan datang kepada diri kita? Kita bisa ngira-ngira, tapi nggak tahu. Pasti nggak tahu. Apa yang akan terjadi setahun yang akan datang? Nggak tahu. Secara pasti nggak ada yang tahu. Bahkan apa yang akan terjadi besok, kita tidak tahu. Banyak orang yang hari ini jadi raja, besoknya lepas kerajaannya, bahkan digantung di penjara. Kamu dengar berita-berita di dunia ini, berapa banyak raja-raja yang digantung, berapa banyak raja-raja yang masuk penjara. Hari ini sehat, segar bugar, tahu-tahu malam nanti bagaimana kita nggak tahu. Mungkin malam nanti masuk angin mati, ya nggak tahu. Ini untuk diri kita sendiri, belum untuk keluarga kita. Pikiran kita, keluarga kita mau begini, mau begini, mau begini, mau kita calonkan jadi Pak Lurah, jadi camat, jadi insinyur. Itu kan perencanaan kamu. Besok kepelindes sepur ya nggak tahu. Itu di Ngawi itu, Pak. Di Ngawi itu loh, orang walimah enak-enakan, selamatan, ngerti-ngerti truk tronton tuh masuk rumah, mati semua. Jadi apa yang akan terjadi itu manusia betul-betul tidak tahu. Tapi manusia itu seolah-olah kayak tahu aja. Pokoknya nanti begini. Iya, itu kan mau kamu. Apa yang akan terjadi tidak tahu. Tidak ada orang yang bisa merasa aman mengenai masa depan ini. Mana keluarganya Raja Mojopahit Browijaya, orang yang paling hebat pada zamannya? Kemana anak cucunya? Kemana istananya? Kemana pasukan-pasukannya? Ka'alam daghna bil ams, seolah-olah tidak pernah ada. Mana anak cucunya Raja Persia yang kekuasaannya separuh dunia itu? Raja Persia itu, Pak, gelarnya itu luar biasa. Gelarnya apa? Kalau Raja Jawa gelarnya Hamengkubuwono, Pakubuwono, Mangkubumi. Tapi gelarnya Raja Persia ini luar biasa. Gelarnya apa? Tuhan di kalangan manusia, manusia di kalangan Tuhan, katanya. Jangan ampuh tenan ini. Tuhan di kalangan manusia, manusia di kalangan Tuhan, raja di Raja Persia. Persia itu orang Iran itu loh, Pak. Mana itu anak cucunya? Mana istananya yang namanya Istana Putih yang sangat megah? Raja Persia itu punya istana namanya Istana Putih, bangunan paling megah seluruh alam. Gedung putihnya Presiden Amerika itu nggak ada apa-apanya, kecil dibanding yang Istana Putih Persia itu.
Kemana dia? Kemana anak cucunya? Kemana kerajaannya? Kemana kehebatannya? Ka'alam taghna bil ams, seolah-olah tidak pernah ada. Maka orang yang mengandalkan kerajaannya, mengandalkan hartanya, istilahnya orang Temboro, lah piye nyambut gawe tenanan, anake cilik-cilik. Salat ya buri-buri rapopo. Ini anake cilik-cilik. Sebenarnya nyambut gawe si mempeng, apa meneh usum udan kaya ngene iki. Dakwah cuti. Kok kowe to Kang, raja-raja sing duwe perang-perang gunung, anake dadi kere. Anake dadi kere. Raja-raja yang kaya-kaya, anak jadi jembel. Jadi orang-orang miskin yang hina. Maka kalau kita ini ingin kemuliaan anak cucu kita dengan benda-benda seperti ini, nanti kita akan nangis di kubur kita. Dalam satu hadis dikatakan, kalau orang itu sibuk dengan dunia sampai melupakan kewajibannya kepada Allah dengan alasan untuk anak cucunya, maka nanti dikubur, setelah sampai dikubur, malaikat akan datang. Kenapa kamu melupakan kewajiban kamu kepada Allah? Maka dia jawab, karena saya ini sibuk mempersiapkan masa depan anak cucu saya. Maka malaikat mengatakan, seumpama kamu balik ke dunia, kamu akan tahu apa yang kamu khawatirkan mengenai anak cucu kamu sekarang telah menjadi kenyataan. Anak cucu kamu sekarang menderita semuanya, dan kamu sendiri akan dihukum oleh Allah. Sebaliknya semuanya, kalau orang itu sibuk dengan memperbaiki hubungannya kepada Allah, sehingga urusan dunianya kurang, bukan tidak, tapi kurang. Maka setelah sampai di kubur, malaikat mengatakan, apa yang kamu buat di dunia? Saya sibuk memperbaiki hubungan saya dengan Allah, sehingga kurang. Saya mempersiapkan harta benda untuk anak cucu saya. Maka malaikat mengatakan, seumpama kamu kembali ke dunia, kamu akan gembira. Sekarang anak cucu kamu jadi orang-orang yang mulia, dan kamu diterima oleh Allah SWT.